Halo. Nggak ada sih, pengen cerita aja kakaknya ngapain aja selama lebih kurang 40 hari. Sebenarnya aku dulu tuh mikirnya kalau bisa kakaknya tuh jauh, kalau ke Lampung, ke Bangka Belitung, kalau bisa sejauh mungkin, dimana karena jauhnya itu benar-benar bisa nyentuh masyarakat yang memang butuh pengabdian gitu. Dan ternyata dapat kabar KKN sendiri Kota Medan itu awalnya udah langsung kayak ya udahlah yang penting KKN gitu. Jadi nggak ekspektasi banyak sih Mas. Yes, di Kota Medan kita harus ngapain gitu, yang belum ada gambarannya sama sekali, belum pernah ada KKN sebelumnya dari Institut Pertanian Bogor. Yang pada akhirnya kita memutuskan nih untuk mengambil salah satu dinas yang memang perannya sekarang paling urgent, yaitu Dinas Kesehatan. Nah, ekspektasi program awalnya karena kita melaksanakan KKN di sebuah kota, ya sehingga programnya itu awalnya bakal full online, di mana memang saya pribadi mikirnya masyarakat itu lebih nangkep, karena kan masyarakat kota yang mungkin lebih enak untuk diedukasi secara online dibanding harus turun ke masyarakat. Mungkin terkesan kuno di sini awalnya ekspektasinya. Realitanya ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Ternyata di Kota Medan itu masyarakatnya masih tetap aja susah untuk diberi ilmu atau diajari itulah untuk melawan COVID ini. Jadi kayaknya harus ekspektasinya itu harus diturunin lagi untuk Sebenarnya pada awalnya ekspektasi tersebut mulai berubah nih ketika ternyata Instagram kita Medan Lawan Covid, insight-nya kok nggak nambah-nambah. Ternyata Medan Lawan Covid kok followernya dari Bogor semua, bukan dari Medan, malah salah target. Nah, semenjak saat itu di sini teman-teman Medan Lawan Covid sama-sama berpikir ya, dan berdiskusi dengan dosen pembimbing lapang, hingga akhirnya kita memutuskan untuk mengganti sistemnya menjadi semi online. Nah, di mana kita tetap ada program yang offline tapi juga ada yang online. Nah, tetapi pada awalnya mindset kita adalah menjadikan program offline sebagai program tambahan yang outputnya mungkin gak terlalu besar dan juga sementara, seperti pembagian masker dan pengadaan fasilitas cuci tangan, ya, dan beberapa program offline lainnya pada awalnya. Kayak pas bagi-bagi masker, nah kita udah ngasih masker ke mereka, terus awalnya pada nggak mau nerima karena dikira kita jualan, tapi setelah tahu gratis malah ada yang lagi pakai masker terus dibuka kan. Pas dibuka kayak yang penting dapat yang gratis, terus ada yang ngerampas juga dari tangan kita, terus ada juga yang udah ngambil terus malah dijual lagi gitu kan. Jadi kayak nggak nyampe aja gitu kalau emang perlu masker. Programnya itu yang offline ada pembagian masker, pengadaan fasilitas cuci tangan, dan kita juga memutuskan untuk mengadakan edukasi pada di pertengahan KKN. Untuk edukasi ada pola hidup sehat di panti asuhan, ada konsultasi gizi door to door. Lalu untuk yang online kita ada mengadakan podcast lawan COVID 2 kali. Lalu kita juga mengadakan data harian COVID dan konsultasi gizi online. Yang paling berkesan bagi aku tuh pas konsultasi gizi door to door sih, karena di situ tuh kayak lihat gimana realita hidup yang sebenarnya gitu. Di sini kita hidup tuh selalu enak gitu kan, masih banyak ngeluh, tapi ternyata pas konsultasi gizi door to door itu bahkan di kota besar masih ada anak yang kurang gizi, orang tua yang ekonominya masih di bawah rata-rata juga, anak-anak yang ya nggak tercukupi lah gizinya untuk seusia mereka gitu, biasa balita gitu. podcast sih. Soalnya di podcast ini ya, ini kayaknya program yang kayaknya belum ada di KKN sebelumnya. Jadi ini saya rasa program yang kreatif, dan di podcast ini banyak dapat ilmu baru Sih edukasi pola hidup sehat sih. Kayaknya memang itu sih yang paling dapet esensinya menurut aku. Kayak memang langsung berinteraksi sama orang yang kita edukasiin gitu. Yang paling sulit kayaknya pas ngurusin administrasi gitu sih sama mitra gitu, apalagi
maksudnya kan mitra kita juga masih bingung kan, belum pernah ada KKN sebelumnya di sini, tapi tiba-tiba kayak kita mau mitra sama mereka, terus mereka juga bingung gimana alurnya administrasinya gitu. Kayak yang paling sulit sih itu sih. Kayaknya kalau birokrasi udah nggak rahasia lagi ya, emang kayak birokrasi mana aja kayaknya tetap sulit. Cuman aku pribadi menganggap kesulitan itu paling besar karena ya ini kita KKN di COVID, kayaknya lebih PR lagi sih dari program yang benar-benar bisa ngasih impact yang banyak ke masyarakat. Jadi benar-benar lebih ke bagaimana nge-create programnya sih, kira-kira programnya apa yang cocok, dan kayak benar-benar menuntut kreativitas yang tinggi sih. Jadi kayaknya itu sih menurut aku lebih sulit itu dibanding kayaknya birokrasi, karena kayak birokrasi mungkin sesuatu hal yang mutlak yang nggak bisa kita ubah, cuman kreativitas kalau misalnya kita kurang tepat, kayaknya ada rasa gak puas dan penyesalan tuh di akhir-akhir. Mungkin itu aja sih. Bisa dibilang ya tercapai sih, tercapai walaupun ya nggak sempurna, nggak bakal bisa sempurna juga sih. Ini juga program yang baru dan baru pertama kali juga KKN dilaksanakan di kota sendiri dan ya dengan keadaan pandemi kayak gini. Cuman kalau melihat sebenarnya tujuan Medan Awat COVID kan memang untuk membantu upaya informasi, bisa menyebarkan informasi terkait COVID-19, bisa membantu terkait mengurangi penyebaran. Jadi ya mungkin lewat dari informasi-informasi yang kami berikan, melalui program yang kami berikan, ya walaupun nggak selalu tepat guna dan nggak tepat sasaran, kayaknya ada beberapa part yang insya Allah tercapai sih. Cuman overall it's okay lah. Mantap. Saya sih 8. Ini 75 sampai 80. Devi kayaknya di angka 8 udah stuck banget sih. 8 ya? 8 sampai 8,5 mungkin ya. Karena 8,5 tuh kayak kita di antara kelompok kita juga komunikasinya juga lumayan termasuk bagus. Kita maksudnya apa yang kurang kita juga gercep, tapi mungkin 1,5-nya lagi tuh hilang buat kayak kesalahan yang ada di lapangan gitu sih menurut aku, kayak mungkin masyarakatnya yang nggak responsif gitu atau sebenarnya nggak cocok sama target sasaran kita mungkin gitu sih. Kalau untuk dilaksanain kembali di Medan menurutku sangat mungkin sih, karena masih banyak peluang yang harus dibenahi di kota Medan ini sendiri. Pertama dari masalah edukasi, dari masalah gizi, terutama masalah yang paling mendasar. Oke, jadi memang sebenarnya untuk permasalahan utama di kota Medan itu sendiri bukan COVID ya, banyak sebenarnya permasalahan utama, bisa juga tentang gizi contohnya, tentang edukasi. Karena itu masih terbuka sekali peluang untuk mahasiswa buat KKN buat mengabdi di kota Medan. Buat dilaksanainnya kalau tahun depan bisa, karena juga dari mitra kita mungkin udah tahu gimana gambaran alurnya nanti gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya peluang, kayaknya di setiap daerah tetap aja ada aja sih sesuatu yang bisa dikembangkan, termasuk di Medan. Kalau ditanya masih bisa atau masih layakkah Medan sebagai tempat KKN, kayaknya masih bisa. Cuma dengan catatan ya KKN pertama ini sebagai perbaikan, artinya ya segala kesalahan teknis kayak mulai dari birokrasi dan juga mungkin penentuan mitra itu bisa lebih matang, sehingga ya memang mitra yang kita sasar dan juga target masyarakat yang kita sasar, program yang kita buat itu memang juga benar-benar lebih masif dan lebih tercapai ke masyarakat. Oke, benarin pertanyaannya, peran pemuda. Sebenarnya gini sih, kalau hal-hal yang besar tentunya memang kalau disuruh pemuda melakukan gerakan rada susah sih. Kalaupun mau kolaborasi mungkin bisa untuk melakukan gerakan masif. Cuma sebenarnya peran pemuda itu bisa as simple as dia memberikan motivasi, memberikan informasi yang benar atau informasi yang tidak hoax atau informasi yang memotivasi untuk tetap menjaga kesehatan ataupun mengikuti protokol kesehatan
dan benar-benar memberikan informasi bahwa COVID itu ada loh, bukan sesuatu yang main-main. Kayaknya itu juga hal sederhana yang bisa dilakukan, karena kan sekarang pemuda malah kayak ya udahlah COVID doang kayak gitu, ya udahlah emang udah COVID mau gimana kayak gitu kan. Padahal ya justru kayak biasanya milenial support milenial tuh bakal lebih bagus sih dibanding kayak pemerintah ngomong ke anak muda tuh biasanya anak muda udah bebel duluan. Cuman kalau misalnya dari milenial langsung ngomong ke milenial biasanya impactnya lebih gede. Jadi sesederhana kamu ngajak teman kamu aja sih untuk berbuat kebaikan dan mendukung gerakan untuk mengurangi COVID. Berani mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam artian gak harus seseorang harus membagikan sembako, seseorang harus turun di bidang kesehatan dan lain-lain. Yang diperlukan adalah berani bertindak sesuai bidangnya masing-masing. Gitu, di sini teman-teman udah ada yang kuliah, udah ada yang SMA, mungkin juga udah ada yang belajar soft skill dan harapannya itulah yang diterapkan kepada masyarakat Kota Medan. Karena tadi masyarakat Kota Medan masih sangat luas ya, dari kotanya sendiri sangat luas dan ternyata masih banyak yang kurang teredukasi. Harapannya juga dari pemerintahan kota juga membuat nih wadah buat para pemuda untuk bergerak dalam bidangnya masing-masing. Karena ketika semua pemuda bergerak membagikan sembako ya, membagi sembako, makanan atau lain-lain, ya sembako tersebut bakal habis. Tapi ketika mereka bisa membagikan ilmunya, ya ilmu tersebut bakal berkelanjutan. Seperti itu. Yang pertama itu gimana kita seni berkomunikasi terhadap masyarakat. Kita itu harus menyesuaikan berkomunikasi dengan siapa. Itu bakal berbeda. Misalnya kita dengan masyarakat yang menengah ke bawah atau pemerintah, itu menurut aku sih beda-beda cara seni berbicara dan berkomunikasinya, jadi itu harus diperhatikan. Yang kedua itu jangan lupa berbagi apapun itu, baik itu komunikasi, tenaga, energi, itu jangan ragu-ragu kalau untuk berbagi, karena kalau kita berbagi itu gak ada ruginya sih menurut aku. Kekeluargaan, maksudnya selama ini kan kayak kekeluargaan sama profesionalitas itu kan kayak dua hal yang berbeda gitu kan kalau dalam kerjasama. Tapi kalau pas KKN ini bisa nyenggol saling nyenggol dikit gitu, ada kekeluargaan, ada profesionalitas juga di antara kita, dan itu bisa terjadi. Terus pelajaran lainnya kayak lebih bersyukur aja sih sama hidup yang udah kayak gini sebenarnya, karena masih banyak hidup yang lebih di bawah kita semua gitu. Jadi jangan usah insecure sama orang-orang yang di atas kita, tapi kita harus lebih bersyukur karena masih banyak di bawah kita. Simple sih, sederhana. Pengen aja nyadarin kalau corona ini benar-benar ada. Karena kayaknya emang banyak masyarakat Medan yang nganggap ini masih kayak hal-hal yang sepele dan kayak bukan hal yang serius. Dan ini tugas pemerintah doang untuk membasmi corona. Padahal percuma rasanya kalau misalnya pemerintah ngasih kebijakan tapi responnya nggak positif di masyarakat. Jadi ini butuh dukungan semua pihak, nggak cuma pemerintah. Ini tugas kita bersama juga, apalagi tugas menyadarkan diri sendiri kalau untuk tetap tertib, untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Jadi ayolah kita basmi di corona sehingga tahun depan dan 2 tahun ke depannya udah bisa hidup normal lagi.